فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam haditsul qudusi, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu milik mereka, sudah ditetapkan pahalanya. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Ini makna kalimat kullu amali bani Adam lahu. Artinya sudah punya bagian-bagian dan ketetapan-ketetapan masing-masing. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kalau puasa itu dia adalah milikku, aku yang akan membalasnya. Wassiyamu junnah, puasa itu perisai di dunia dari syahwat, di akhirat perisai dari api neraka. Karena sehari saja berpuasa di akhirat, Allah jauhkan seseorang dari api neraka dengan perjalanan 70 tahun. Apalagi puasanya banyak. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, apabila hari seorang di antara kalian berpuasa, فَلَا يَرْفُثْ, tidak berbuat rafath, kata-kata yang membawa kepada hubungan intim. وَلَا يَسْخَبْ, dia tidak teriak-teriak. Dia benar-benar jaga puasanya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau ada yang mencelanya, ada yang ingin membunuhnya, maka hendaklah dia menjawab, aku berpuasa, aku berpuasa. Walladhi nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah min rihil miski, lebih wangi di sisi Allah dari wangi kasturi. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan yang mereka senang dengannya. Idza aftara fariha, ketika dia berbuka senang karena lebaran. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih, apabila bertemu dengan Allah di hari kiamat, dia bergembira membawa pahala puasanya. Dia bergembira membawa pahala puasanya. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini sebagaimana temanya tadi,
fadailus siyam 'azimah. Keutamaan puasa ini sangat agung. Kebaikannya merata. Maka dalam hadis yang mulia ini ada 4 inti keutamaan puasa. Yang pertama, jaa fil hadis arba'u fadail minas shaum. Di dalam hadis ini telah datang 4 keutamaan puasa. Yang pertama, an-shaimin yufuna ajrahum bighairi hisab. Ini yang pertama. Orang yang berpuasa diberikan pahala tanpa batas. Kenapa? Fa innal a'mal tudha'ab bi 'ashri amsalha ila 700 dha'f. Sebab seluruh amalan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700. Illa siyam, kecuali puasa. Sekali lagi, orang-orang yang berpuasa dilipat gandakan pahalanya tanpa hisab, tanpa batas. Sebab setiap amalan Allah lipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700, kecuali puasa. Kenapa? Fa innas shauma minas sabri, atau fa innas siyama minas sabri. Karena puasa itu bagian dari kesabaran. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Qala al-imam al-Auza'i. Al-imam al-Auza'i berkata, laisa yuzan lahum wala yukal. Orang puasa pahalanya tidak ditimbang, pahalanya tidak ditakar. Wa innama yughrafu gharfan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tumpah ruahkan pahala untuknya. Sekali lagi, orang berpuasa diberikan pahala tanpa batas. Sebab masing-masing ibadah Allah lipat gandakan dari 10 kali lipat sampai berapa? 700. Dari 10 sampai 700. Kecuali puasa. Karena puasa itu minas sabar. Puasa itu kategori amalan sabar. Amalan sabar Allah sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu Allah berikan dia pahala tanpa batas. Maka Imam al-Auza'i rahimahullah mengatakan, laisa yuzan lahum wala yukal. Orang berpuasa ini dikasih pahala bukan cara ditimbang. Sekilo 2 kilo, sekintal 2 kintal. Wala yukal, tidak juga ditakar. Segantang 2 guantang. Wa innama yughrafu lahum ghurfa, tetapi ditumpah ruahkan.
ditumpah ruahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan, keutamaan orang-orang yang berpuasa penuh dengan kesabaran. Kenapa? Dalam puasa ini kita harus sabar lapar, sabar terhadap syahwat. Yang kedua, apa keutamaan puasa yang terdapat di dalam hadis ini? Annallaha adhafa as-shaum ila nafsihi min baini sairil a'mal. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Tidak seperti amalan-amalan lain. Jadi puasa itu langsung Allah sandarkan kepada dirinya. Karena dalam hadis tadi apa menyebutkan? Illas siyam fa innahu li. Kecuali puasa itu milik. Nah, disandarkan kepemilikannya kepada siapa? Kepada Allah. Ya jelas seluruh amal ibadah kan Allah yang mensyariatkan. Tapi di antara ibadah yang ada itu yang langsung Allah sandarkan untuk dirinya hanya apa? Puasa. Wa kafa bihi syarafan li'annahu yastaw'ibun nahara kullahu. Ini cukup menjadi kemuliaan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala sandarkan puasa kepada dirinya min baini sairil amal, ya, di antara amal ibadah yang lain hanya puasa yang disandarkan kepada dirinya. Wa kafa bihi syarafan, ini cukup menjadi kemuliaan. Ingat ya, kalau Allah sandarkan kepada dirinya itu bukan sifatnya, maka ini namanya idhafatu tasyrif. Penyandaran sebagai bentuk pemuliaan. Karena ada yang disandarkan kepada Allah, itu bagian dari sifatnya. Yadayya, kedua tanganku. Ini bukan kemuliaan, tapi ini idhafatus sifah. Ya, penyandaran ya kepada dirinya menunjukkan sifat. Tapi kalau ini makhluk, ketika disandarkan makhluk itu kepada Allah, maka ini namanya tasyrif, pemuliaan. Kenapa? Li'annahu yastaw'ibun nahara kullah. Karena puasa itu mencakup sepanjang hari. Atau mencakup sepanjang siang hari. Ini ibadah yang paling sulit para jamaah. Coba lihat, salat berapa lama? Kan intinya rakaat. Dan tumak nih. Tapi kalau puasa harus dari terbit fajar sampai terbenam, akan berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Ada yang puasa 16 jam? Ada. Ada yang puasa 18 jam? Ada. Kita mungkin berapa? 13 ya. Katakanlah misalkan 5 lah misalkan. Berarti kan 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ya, 6,5. Berarti 13,5. Negara lain lebih dari itu. Apalagi yang musim panasnya panjang. Nah, ini sebabnya Allah sandarkan kepada dirinya. Karena puasa ini ibadah yang panjang. Li'annahu yastaw'ibun nahar kullah. Karena mencakup seluruh siang hari. Yang ketiga,
An-shaim idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Allah hari kiamat, dia akan berbahagia. Lima yara min jazaihi wa thawabihi, karena melihat pahala dan balasan. Sekali lagi, orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Allah hari kiamat, dia akan bahagia. Kenapa? Dia lihat pahalanya, dia lihat balasannya. Salah satu balasannya apa? Allah berikan dia pintu spesial. Tidak diberikan kepada orang lain. Pintu apa itu? Apa? Ar-Rayyan. Ini yang membuat orang puasa itu gembira para jemaah. Kan ingat hari kiamat, pintu spesial itu dua. Satu, pintu orang yang ahli tauhid dan ahli tawakal sebelah kanan. Yang kedua, pintu Ar-Rayyan saja. Adapun yang lain itu orang akan bersyarikat barang-barang. Yang spesial hanya dua. Wa farhuhu inda fitrihi. Dan orang yang berpuasa bergembira ketika berbuka. Kenapa demikian? Falimaqam ibadatihi wa salamatiha minal mufsidat. Karena ibadah terlaksana dan selamat dari kerusakan dan pembatal. Bukan berbahagia karena berbuka. Bukan ini maknanya. Kah nak aja jerak itu wah kana. Tutuk wah, bukan itu maksudnya. Artinya apa? Gembira kita karena kita bisa ibadah dan untung puasa kita selamat. Sekarang apa gunanya para jamaah? Habis puasa tapi kita nggak puasa, ada gunanya? Nggak ada bahagianya. Jadi kebahagiaan di sini adalah bahagia yang maknawi. Bagaimana ibadah kita terlaksana, ibadah kita tidak rusak. Ada di Obang? Nggak ada deh? Nggak ada. Faedah yang keempat. Anna raihata famis shaim atyab indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wangi kasturi. Wa hadza yaumul qiyamah inda zuhuri thawabil a'mal. Ini peristiwa hari kiamat ketika dinampakkan balasan-balasan seluruh amal ibadah. Sekali lagi, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wangi kasturi. Ingat, kasturi ini rajanya apa? Raja minyak wangi. Kapan ini? Wa hadza yaumul qiyamah. Peristiwa ini kelak pada hari kiamat. Inda zuhuri thawabil a'mal.
ketika nampak pahala-pahala amal soleh. Qala Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata, alhamdulillah namun dengan sehat dia datang doang ya. Masya Allah. Qala Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata, syiarul mu'minin yaumal qiyamah at-tahjil biwudu'ihim fid dunya. Syiarul mu'minin, pembeda orang beriman. Kelak pada hari kiamat, wajah mereka putih karena wudu mereka di dunia. Ini yang membedakan mereka di antara umat-umat yang lain. Nah, ini hari kiamat para jamaah. Tanda orang beriman hari kiamat yang membedakannya dengan umat-umat lain apa? Wajah putih karena wudu di dunia. Wa syi'aruhum, adapun orang yang berpuasa. Nah, ini dia para jamaah. Wa syi'aruhum fil qiyamah, adapun tanda orang berpuasa hari kiamat, tibu khulufihim, bau mulut mereka sangat wangi, bahkan lebih wangi dari kasturi. Subhanallah. Nah, ingat, umat Islam menjadi tandanya umat Nabi Muhammad hari kiamat secara umum apa? Wajah bersinar, bercahaya karena wudu di dunia. Tapi orang berpuasa apa bedanya? Bau mulutnya lebih wangi dari wangi kasturi. No, jadi lamun senger-senger di setengah doklon jolo kiamat ya biar girang puasa ini wah. Masya Allah. Maka oleh karena itu Ibnu Hajar sampai mengatakan apa? Kalau darahnya orang mati syahid wanginya seperti kasturi, maka kalau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dari kasturi. Ini menunjukkan puasanya lebih dahsyat daripada darah orang mati syahid. Subhanallah. Nah, jadi kalau orang puasa apa tandanya nanti? Bau mulutnya lebih wangi dari apa? Kasturi. Terakhir, yang kelima. An-nas-sawm la yaqa' fihi riya kama yaqa' fi ghairihi. Puasa tidak dijangkiti oleh riya, berbeda dengan amal ibadah yang lainnya. Sekali lagi, puasa tidak dijangkiti oleh riya sebagaimana ibadah yang lainnya bisa dijangkiti oleh riya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, jami'ul ibadat tazhar bi fi'liha. Semua ibadah akan nampak kalau dipraktikkan. Nah, tentu pendek ini. Betul apa enggak di para jamaah? Semua ibadah akan nampak kalau dipraktikkan. Ayo, salat. Dari mana kita tahu orang salat? Kalau dipraktikkan. Ayo wudu, dari mana kita tahu? Kalau dipraktikkan. Ayo sedekah, dari mana kita tahu? Kalau dipraktikkan. Maka beliau mengatakan, jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha. Semua ibadah itu nampak kalau dipraktikkan. Wa qalla an yaslama ma yadhharu min syawbin bi khilafis sawm wa qalla an yaslama ma yadhhar min syawb. Jarang yang selamat dari riya.
bi khilafis shaum, berbeda dengan puasa. Sekali lagi, faedah yang kelima, ya, puasa tidak terjadi padanya riya sebagaimana terjadi pada ibadah-ibadah lain. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan semua ibadah akan nampak kalau dipraktikkan, dan jarang yang selamat dari riya, berbeda dengan puasa. Nah, para jamaah, tahu kita orang puasa apa tidak? Ya, tahu. Kapan tahu? Kalau diuji. Kalau diuji. Seperti Nabi, waktu Nabi sedang wukuf di Arafah. Sahabatnya ragu. Ini Nabi ini puasa apa enggak, katanya. Oh, caranya uji dia, katanya. Dikirimkan Nabi kita susu. Ternyata Nabi minum. Oh, berarti Nabi tidak puasa. Ya. Jadi kalau amal ibadah itu nampak kalau dipraktikkan. Tapi kalau puasa, kapan kita tahu? Kalau diuji saja. Kalau tidak diuji susah. Ya, susah untuk nampak. Barakallahu fikum. Maka itu sebabnya susah untuk riya kalau puasa. Nah, kalau sum'ah bisa? Bisa. Kenapa? Ya, ayo makan. Puasa hari ini. Bisa. Inilah istimewanya. Kenapa Allah sandarkan puasa itu untuk dirinya. Walhamdulillah.